di kampus. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung izin share screen ya. Iya. Izin Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Ya, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ibu. Baik, mulai ya. Ini sedikit paparan untuk mata kuliah diagnostik molekuler. Mohon izin, ini sebenarnya masih menggunakan RPS yang lama ya. Namun nanti ada sedikit beberapa yang perubahan, tapi sebenarnya secara konten atau pembagiannya sebenarnya sama ya. Cuman untuk pelaksanaannya ada sedikit perubahan dari dibandingkan dengan diagnostik molekuler yang lalu. Tapi beberapa yang ingin saya sampaikan, beberapa terkait tema ya atau topiknya dulu. Nah, jadi di pertemuan malam ini mungkin kita lebih, karena ini juga saya sendiri juga cukup terlambat ya. Jadi pelaksanaannya mungkin kita lebih ke kontrak program terlebih dahulu. Nah, nanti di minggu ini juga sebenarnya ya seharusnya malam ini kontrak program dan juga ada beberapa review ya. Jadi untuk mata kuliah biologi molekuler, jadi beberapa topik yang sudah dilaksanakan ya. Namun kemarin itu kan sempat juga kita biomol sebenarnya belum melaksanakan evaluasi ya, evaluasi teori, begitu juga dengan praktikum. Karena kemarin disepakati juga dengan Bu Puji ya, beberapa tim juga, Bu Ayu, nah, yang nanti akan menemani dengan praktikum langsung di lab ya. Jadi memang untuk di lab kebetulan untuk Pak Maro beliau tidak bisa ya, jadi berhalangan sehingga biasanya memang Bu Puji, kemudian Bu Ayu dan juga saya juga ditemani dengan ada tim dari PLP juga. Sehingga kami nanti yang akan menemani ya untuk praktikum. Namun berhubung nanti ada sedikit perubahan untuk pelaksanaan. Jadi untuk praktikum ya, jadi praktikum untuk yang biologi molekuler, begitu juga dengan praktikum yang mata kuliah diagnostik molekuler satu, ini keduanya nantinya akan digabung. Jadi pelaksanaannya akan ada di termin ini. Nah, jadi nanti direncanakan sebenarnya harusnya di minggu depan ya, itu untuk pelaksanaan praktikum. Namun kebetulan di tim kami juga ada yang beliau juga sedang berduka ya, jadi tidak bisa membantu. Jadi mungkin antara kita mundurkan, nah namun dengan catatan mungkin kita akan dimajukan prakteknya terlebih dahulu. Jadi dimulai dengan praktikum untuk mata kuliah biologi molekuler. Jadi di sana akan ada ekstraksi PCR seperti yang sudah saya sampaikan di biologi molekuler sebelumnya. Kemudian kalau untuk di diagnostik molekuler satu, beberapa materi atau topik yang akan dipraktekkan secara offline itu nanti ada deteksi serotipe denggi, ya. Kemudian yang satu lagi itu ini ada serotipe dengginya ada 2 kali. Jadi itu nanti dua-duanya yang akan denggi sama yang satunya deteksi bakteri menggunakan dari sampel urin pasien ISK. Nah, jadi ada dua topik di diagnostik molekuler satu, kemudian 2 topik juga nanti di biomol. Nah, itu kemarin setelah dibicarakan memang di tim akan dimajukan terlebih dahulu di awal. Nah, sehingga nanti mohon izin, nanti saya mohon bantuan dari Bapak Ibu yang PJ ya untuk mungkin sesudah ini memberikan list nama mahasiswanya saya agar sekalian nanti bisa dicek untuk apa namanya kelompok praktikum. Nah, jadi itu akan segera dilaksanakan karena praktikum ini direncanakan ya akan diselesaikan di bulan maksimal itu di Oktober. Jadi semua akan dilaksanakan di sana maksimal sudah selesai. Kemudian sesudah praktek ya nanti juga akan dilanjutkan dengan teori ya, teori untuk praktikumnya. Kalau praktek seperti biasa hanya akan dilaksanakan di hari Sabtu ya, berhubung
dijadwalkan biasanya itu jadwal yang paling banyak waktunya ya, memang dari jurusan sudah dikondisikan di sana. Namun mungkin yang perlu kita nanti pembagian ya dari shift yang mungkin ada yang dapat pagi, ada juga yang dapat jadwalnya siang. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kemudian untuk review pembelajaran ya, ini karena harusnya malam ini, namun ini waktunya juga cukup mepet ya, nggak mungkin kita sangat sampai larut, sehingga mungkin akan review pembelajarannya dilaksanakan minggu besok. Saya lihat dijadwalkan sebenarnya diagnostik molekuler 1 itu ada di hari Selasa juga. Nah, jadi di Selasa itu nanti direncanakan ya akan mengerjakan, mungkin untuk soal reviewnya akan saya berikan sebelum ya, izin Bapak Ibu, soal review akan saya berikan sebelum hari Selasa, sehingga diharapkan sebelum itu saya juga bisa menyelesaikan koreksiannya, sehingga nanti di hari Selasa yang akan datang, itu nanti akan dilaksanakan review ya, jadi pembahasan terkait hasil, kemudian soal-soal yang dikerjakan, kemudian juga akan secara teknis mengenai praktikum yang akan dilaksanakan. Karena praktikum ini nanti langsung terlebih dahulu. Namun mengingat teorinya juga memang kan belum ya, kalau teori yang memang persatuannya. Jadi nanti sebelum praktikumnya dilaksanakan, diusahakan di Selasa itu juga nanti langsung saya akan review ya, minimal terkait pelaksanaan praktikumnya, begitu juga topik yang akan dipraktekkan. Jadi meskipun teori yang secara rincinya belum, tapi minimal gambaran eh, apa pengantarnya dulu secara singkatnya ya, untuk keperluan praktikumnya tetap akan diberikan. Nah, itu nanti akan di sana di hari Selasa mendatang. Nah, jadi malam ini lebih ke topik-topiknya dulu untuk kontrak programnya. Nah, kemudian selama proses pembelajaran di diagnostik molekuler 1, nanti kita Bapak Ibu sekalian nanti akan ada beberapa tema yang disampaikan. Nanti di sini juga ada selain review dari mata kuliah biologi molekuler, nanti juga ada terkait karyotyping, kemudian juga ada penanganan spesimen dan marker ya, marker ini biomarker untuk yang di molekuler. Kemudian juga nanti ada analisis protein. Nah, biasanya ada SDS page dan Western blot di sini. Kemudian ada deteksi serotipe dengue. Nah, serotipe dengue, kemudian ada analisis protein. Untuk PCR juga ada nanti dilaksanakan di sini. Jadi PCR juga di mata kuliah ini. Nah, kemudian nanti juga Bapak Ibu akan dapat materi terkait dengan bioinformatika dasar dan aplikasi untuk desain primer. Nah, mungkin kalau kemarin di biologi molekuler terkait PCR-nya sudah, tapi ini spesifik untuk mengarah ke desain primernya. Jadi ini juga nanti dikasih ada materi untuk bioinformatika dasarnya, kemudian nanti juga ada presentasi kelompok. Nah, jadi presentasi kelompok ini berkaitan dengan topik-topik yang sebenarnya, nah nanti ada di sini. Jadi dari Bapak Ibu di sini kan satu kelas ada 80 mahasiswa, nanti akan dibagi ke dalam 10 kelompok. Nah, 10 kelompok ini sudah dengan topik yang sudah dituliskan di sini, kelompok satu apa, dua apa, tiga apa, empat, dan seterusnya. Nanti akan menuliskan makalah, kemudian selain makalah juga nanti akan apa namanya mempresentasikan ya, jadi akan membuatkan makalahnya dan juga ada PPT untuk dilaksanakan presentasinya. Secara teknis memang selain presentasi itu juga selain paparan, setiap kelompok juga akan diberikan waktu sesi tanya jawab. Jadi diharapkan waktunya juga nanti diberikannya 15 menit ya kira-kira. Jadi 10 menit untuk presentasi. Nanti saya lihat kembali waktunya ya, bisa 15 menit itu paling cepat. Tapi kalau terlalu mepet, mungkin setiap kelompok akan diberikan waktu 20 menit. Nah, jadi 20 menit, jadi ada waktu presentasi, kemudian ada waktu tanya jawab. Jadi biasanya tanya jawabnya
diberikan alokasi kira-kira 5 menit. Jadi untuk di pertemuan berikutnya nanti kita di hari Selasa, mudah-mudahan saya sudah bisa dapat malam ini bisa dapatkan namanya ya dari Bapak Ibu masing-masing, sehingga nanti sudah langsung akan dibagikan. Jadi kelompok satu yang mana, jadi karena ada 80 mahasiswa, sehingga setiap kelompok kemungkinan ya akan ada sekitar 8 orang. Jadi akan melaksanakan membuat PPT dan juga membuat makalahnya. Nah, sehingga nanti silakan masing-masing kelompoknya didiskusikan ya untuk pembagiannya akan seperti apa. Kemudian selain presentasi, nah presentasinya itu nanti sesudah materi teorinya sudah, nah itu nanti akan presentasi sesudah presentasi kelompoknya nanti akan di sini ya. Nah, kalau untuk praktikum daring ini tidak masalah ya karena daring juga pelaksanaannya. Sementara kalau untuk yang offline, nah ini offline-nya ini yang agak sedikit perubahan. Jadi mohon izin ini sementara memang masih susunan untuk pelaksanaan pada seperti yang tahun lalu. Namun berhubung di tahun ini ada perubahan untuk pelaksanaan, maka nanti akan sedikit perubahan. Jadi mungkin praktikum yang offline ini semua akan digeser, dilakukan terlebih dahulu. Nah, namun sebelum tentunya ya sebelum nanti Bapak Ibu melaksanakan praktikum, nanti akan saya usahakan untuk kita ada pengantar dulu. Jadi Bapak Ibu juga bisa mendapatkan gambaran meskipun secara praktek secara teorinya yang mendalam ya yang detail itu memang belum dilaksanakan. Nah, itu kemudian nanti untuk ujiannya semuanya akan dilaksanakan di akhir ya sesudah pembelajaran teori maupun praktikumnya juga dilaksanakan. Jadi masing-masing ujiannya akan terpisah, teorinya sendiri, prakteknya juga sendiri, nanti di situ akan dilaksanakan. Nah, kemudian kalau untuk praktikum ya sama seperti sebelumnya juga seperti di Biomol juga nanti akan dimintakan laporan praktikumnya. Nah, nanti saya akan berikan nanti akan ada file sebenarnya untuk laporan praktikum, jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung apakah harus disusun sendiri laporan praktikum maupun susunannya apa saja di kontennya itu tidak perlu khawatir. Jadi saya akan men-share filenya, jadi Bapak Ibu hanya perlu melengkapi di situ, misalkan terkait hasilnya, apa yang perlu ditampilkan, ataupun penjelasan dari beberapa pertanyaan terkait dengan praktikumnya. Nah, itu juga silakan nanti dilengkapi. Nah, mungkin itu saja. Nah, kemudian itu kalau terkait laporan. Nah, jadi secara garis besar izin menjelaskan terkait bobot penilaian untuk di diagnostik molekuler 1. Nanti akan ujian teorinya bobotnya adalah sebesar 40%. Kemudian ujian praktikumnya bobotnya adalah sebesar 40% juga dan penugasannya nanti sebesar 10%. Jadi yang penugasan ini bermaksud yang makalah. Jadi makalah dan juga presentasi nanti di situ akan diberikan bobot 10%. Begitu juga laporan praktikumnya juga sama. Nah, jadi masing-masing nanti perlu dikerjakan. Nah, kemudian mungkin kalau untuk fasilitatornya juga ini sebenarnya sebagian besarnya nanti akan sama ya. Jadi cuman beberapa bagian yang mungkin perlu digeser ya. Nanti saya akan informasikan kembali sebelum nanti jadwal diamol yang saat ini ya sedang saya share ini nanti akan dikembalikan lagi ke Bapak Ibu. Nah, jadi memang khusus untuk di diagnostik molekuler ini fokus dari pembelajarannya dia lebih ke terkait apa namanya ya penyakit yang infeksius. Nah, jadi penyakit yang infeksius yang non apa namanya non genetik ya nah, istilahnya. Tapi kalau untuk yang nanti di diagnostik molekuler 2, nah itu lebih ke penyakit genetik. Nah, di sana lebih banyak nanti ada talasemia dan yang lain sebagainya. Nanti di situ akan dijelaskan. Termasuk mungkin nanti saya agak perlu menyelidiki terkait karyotyping ya. Ini apakah masuk di sini atau tidak.
sebab biasanya sih karyotyping, fish, nah itu biasanya akan masuk harusnya di diagnostik molekuler 2. Nah, tapi nanti coba karena di sini sebenarnya terkait dengan sidik fingerprinting ya, DNA fingerprinting saja yang ada di sini, kecuali karyotyping sebenarnya. Jadi mungkin itu. Nah, mungkin itu sekian dari saya dulu, Bapak Ibu. Silakan dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oh iya, sebelum saya izin, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, tapi mohon maaf saya potong sedikit, izin menambahkan dulu. Untuk apa namanya evaluasi ya, evaluasi teori dari biologi molekuler yang saya masih hutang lebih tepatnya ke Bapak Ibu. Ini besok akan saya share ya. Saya share melalui PJ seperti yang sudah saya informasikan mungkin melalui PJ. Mudah-mudahan sudah diteruskan juga kepada Bapak Ibu. Kalau untuk evaluasi teorinya nanti akan dalam bentuk penugasan ya. Jadi penugasan nanti di sana akan dilaksanakan karena ini berupa penugasan sehingga nanti akan dalam bentuk esai seperti itu. Sehingga mohon izin mungkin untuk pelaksana untuk karena ini berupa esai ya. Jadi nanti uh, semoga nanti saya mintakan dalam bentuk ditulis tangan untuk evaluasinya, hasil evaluasi. Jadi ada beberapa soal yang nanti saya akan share soal-filenya. Namun untuk pengerjaannya nanti saya mintakan dalam bentuk tulis tangan. Jadi akan ada folio bergaris. Mudah-mudahan nanti saya akan konfirmasi ya kalau bisa dari jurusan juga nanti akan disediakan untuk dibagikan. Tapi kalau dari Bapak Ibu sendiri juga ada, tidak masalah. Jadi kertas folio bergaris yang apa namanya cukup panjang, nah itu nanti bisa dipakaikan di sana ataupun kertas yang seadanya dari Bapak Ibu juga tidak masalah. Tapi intinya soalnya nanti soal akan saya share besok melalui PJ soalnya. Jadi itu juga akan saya berikan waktu karena ini sebenarnya evaluasi ya, jadi tidak begitu lama. Besok itu kan adalah hari ini kan hari Rabu ya, Bapak Ibu izin. Jadi kalau besok saya share hari Kamis, berarti saya harap di hari Jumat, mungkin ini kita sepakati saja ya, mau di hari Jumat atau hari Senin ya. Tapi kalaupun hari Senin kayaknya terlalu lama, jadi saya minta di hari Jumat nanti bisa disampaikan. Jadi silakan mungkin Bapak Ibu jadi kalau bisa sih malam malam ini mungkin sedikit sulit ya. Jadi besok pagi itu sudah saya share soalnya. Jadi silakan nanti untuk kertas Bapak Ibu bisa mengerjakan dengan kertas yang ada masing-masing. Nanti semoga bisa dikumpulkan salah satunya saja untuk di Jumat nanti diteruskan ya ke saya. Jadi satu hari full. Kalau Jumatnya saya tidak kasih batasan waktu jam berapa ya. Cuman harapan saya sih sebelum jam 4 ya. Jadi sebelum jam 4 itu sudah ada ya supaya hasilnya bisa saya bawa pulang supaya nanti di hari Minggu berikutnya nanti hasilnya sudah ada. Supaya kalau misalkan Bapak Ibu ada yang memang kurang, diharapkan nanti di hari Minggu berikutnya itu kita bisa menyusun waktu untuk bisa melaksanakan remedial sembari kita menunggu memang untuk praktikum karena praktikumnya ini hanya bisa di hari Sabtu ya mohon izin sehingga harapannya nanti besok kita bisa diselesaikan jadi kalau memang perlu waktu untuk remedial ya nanti bisa kita temukan lagi dan tentunya untuk remedial akan berbeda jadi tidak menggunakan diulangi lagi soalnya dikerjakan tidak seperti itu jadi akan berbeda bentuk untuk evaluasi apabila ada yang perlu melaksanakan remedial. Nah, mungkin itu saja dari saya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin uh, disampaikan atau ditanyakan. Izin Bu bertanya, Ya, silakan Bu. Bu, jadi untuk estimasi praktikumnya itu belum ada ya Bu, tanggal berapa gitu Bu?
Sebenarnya kalau kemarin itu Bu Bu apa ya Bu Puji sebenarnya kami ya tim bukan Bu Puji saja. Jadi merencanakannya di 28 ya memang. Cuman izin memang ada di tim kami juga ada Bu Lydia yang memang sedang berduka. Jadi beliau juga karena beliau bertugas sebagai PLP sehingga agak sedikit sulit. Nah, namun nanti saya lihat kembali kalau misalkan kami usahakan supaya tidak mundur lagi ya. Jadi di 28 ini kita bisa melaksanakan praktek mulai dari yang biomolnya dulu. Jadi yang ekstraksi, kemudian mungkin di minggu berikutnya nanti bisa yang PCR, nanti minggu berikutnya lagi nanti akan dilaksanakan untuk yang tadi ya serotip deteksi yang tinggi, kemudian nanti yang di berikutnya lagi, jadi di tanggal ini nanti akan dilaksanakan untuk deteksi yang pasien ISK. Nah, jadi hari Sabtu itu memang akan dianggarkan ya untuk praktek ya terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau praktek yang daring ya, yang daring itu sebenarnya tidak masalah ya, tidak akan terganggu. Jadi di waktu untuk jadwalnya juga tidak masalah, tidak offline di apa namanya di lab di kampus. Jadi memang kalau waktu awalnya memang kita merencanakan di 28 izin Bu, tapi ini nanti saya cek dulu dengan timnya. Karena terus terang biasanya yang mempersiapkan itu Bu Widya, namun karena beliau memang sedang berduka, jadi belum ada informasi ini beliau kembali bergabungnya kapan. Nah, jadi kalau misalkan memang kami sendiri bisa menghandle, tidak masalah, nanti 28 ini apa namanya akan tetap jalan. Nah, ini akan terlebih dahulu. Namun kalau tanggal 20 tidak sangat tidak memungkinkan, maka paling lambat startnya itu di. Tapi memang kami merencanakan bahwa bulan Oktober ini semua di hari Sabtunya itu akan diisi dengan praktek full. Jadi setiap Sabtu nanti akan Bapak Ibu akan praktek, kemudian di hari Selasa maupun mungkin bisa saja ya diambil di hari yang lain dari selain dari hari Selasa tersebut untuk mengisi topik-topik teori yang lainnya. Seperti itu. Jadi Selasanya mungkin diisi teori, kemudian Sabtunya praktek. Jadi di luar hari Selasanya pun bisa saja kalau misalkan ada Bapak Ibu yang mungkin ya berhalangan di waktu yang sudah ditentukan, mungkin beliau akan meminta untuk mengisinya lebih di hari yang lain. Namun ini akan saya kondisikan untuk hari Sabtunya memang sudah fix akan dilaksanakan praktikum. Mungkin seperti itu Bu. Jadi hari Sabtu ini kan hari Selasa ya, hari Rabu ya. Jadi nanti di hari Selasa yang akan datang ya tanggal 24 di sini. Nah, itu nanti kita akan melaksanakan review ya. Jadi persiapan preparasi untuk apa namanya praktek ya, bukan preparasi juga seperti di lab bukan. Kalau untuk preparasi memang untuk kelas ahli jenjang biasanya kami ya dari tim sendiri akan melaksanakan preparasi. Jadi Bapak Ibunya tinggal datang saja, kecuali memang kami ada butuh sampel atau yang lain yang dibutuhkan, yaitu mungkin akan kami hubungi ya, jadi untuk meminta bantuannya. Tapi biasanya kalau untuk alat-alat ya seperti itu biasanya akan kami sediakan sendiri. Kecuali yang just lab ya, mungkin Bapak Ibu bisa membawa untuk just lab-nya. Kecuali nanti kalau ada yang mungkin kesulitan, nanti boleh diinfokan. Nah, tapi biasanya kalau untuk just lab, handscoon, nah itu biasanya dibawa sendiri. Kemudian kalau untuk apa namanya reagen yang biasa digunakan itu biasanya memang akan disediakan dari lab kita, jadi tidak masalah. Mungkin seperti itu. Jadi seperti itu ya Bu. Jadi praktikum ini direncanakan dimulai minggu depan ya. Nanti tapi saya lihat kalau untuk sementara memang Bu Widianya belum bisa ya bergabung. Beliau masih dalam keadaan berduka. Jadi kami yang dari tim yang nantinya akan mencoba lihat dulu masing-masing biasanya
Kalau dari dosennya bisa membantu untuk mempersiapkan, ya bisa, karena biasanya memang preparasi kami serahkan ke tim PLP. Nah, sehingga memang yang bertanggung jawab untuk preparasinya Widya kalau untuk di diagnostik molekuler 1. Berarti nanti akan diinfokan lagi ya, Bu, Nah, paling cepat tanggal 28 gitu mungkin ya, Bu. begini, biar mungkin Bapak Ibu juga ada kepastian ya. Jadi nanti saya berikan kepastiannya itu di hari Selasa. Ya, karena kalaupun preparasi ya nanti kita butuh bareng nanti sama-sama dengan Bu Puji juga nanti di situ dilaksanakan. Namun kepastiannya saya usahakan di hari Selasa itu benar-benar yang akhir banget harus ada kepastian. Tapi kalau misalkan saya bisa dapat kepastiannya itu lebih cepat ya nanti saya akan langsung mengabari lewat PJ-nya. Tapi memang maksimalnya itu di pertemuan Selasa kita nanti besok di minggu yang akan datang itu sudah nanti akan saya sampaikan. Karena kalau memang kita akan praktek ya di hari Selasa itu sudah harus nanti kita ada sedikit review dulu. Jadi selain review pembelajaran seperti di sini, ada juga review kegiatan praktikum. Nah, jadi Bapak Ibu juga ketika masuk, begitu juga file-filenya juga sudah harus saya share ke masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi saya usahakan minggu ini itu sudah ada kepastiannya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu masuk di yang akan datang, itu sudah bisa dipersiapkan. Jadi memang file untuk praktikumnya juga Bapak Ibu ada waktu untuk bisa dipelajari dan dari saya juga menyampaikan sehingga ketika praktek harapannya nanti sudah ada gambaran. Begitu juga pada saat kita running sudah lebih siap ya, jadi pembagian kelompoknya juga sama. Makanya saya harapkan di malam ini nama-nama untuk mahasiswanya sudah saya terima dari PJ, sehingga bisa saya bagikan. Jadi mohon izin untuk 10 kelompok yang akan di sini, yang makalahnya juga nanti saya yang akan membagi. Nah, jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa melaksanakan ya sesuai dengan pembagiannya. Biasanya sih saya bagi sesuai dengan absen ya, jadi biar mempermudah saja. Jadi nanti bisa di follow up. Nah, nanti setiap presentasinya juga nanti akan ditemani oleh kami dalam tim ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan katakanlah kelompok 1 sama kelompok 2 dengan saya, kemudian kelompok 3 mungkin bersama Pak Maro, katakanlah seperti itu, nanti silakan menyesuaikan dengan beliau. Kecuali beliau mungkin di waktu terjadwal ya untuk pelaksanaannya berhalangan, nanti silakan dicarikan waktu bersama beliau untuk bisa dilaksanakan. Dan ketika presentasi dilaksanakan memang satu kelas hadir ya tentu saja, karena nanti akan ada sesi tanya jawabnya juga. Biasanya kriteria penilaiannya juga ada di situ. Nanti saya berikan rubriknya juga. Dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali? Ibu izin, Ya, silakan Bu. Ibu untuk penugasan kan di kelompok dikumpulinya di kampus ya Bu. Mm-mm. Ibu itu kalau Sabtu, Ibu boleh nggak Bu saya nego? Kalau Sabtu bisa diantar gitu Bu. Oh, oke, oke. Mungkin ini, mungkin kita sedikit sepakati dulu ya, biar apa namanya dari maksudnya pelaksanaan waktunya dari Bapak Ibu juga memudahkan, kemudian dari kami juga tetap ini. Karena begini, waktu untuk meskipun ini penugasan ya, tapi karena ini tetap berevaluasi, sehingga tidak bisa waktu untuk pengerjaannya ya, tidak bisa saya berikan terlalu lama tentunya. Jadi paling biasanya saya berikan waktu bisa sehari atau 2 hari. Nah, kalau memang mau 2 harinya sampai Sabtu, Sabtu itu kan berarti Sabtu, coba saya lihat. Kalau misalkan Bapak Ibu sepakat hari Sabtunya untuk datang, ya maksud ini ya, Sabtunya itu kan berarti karena Sabtu itu pasti saya tidak ada di apa namanya di kampus tentunya. Nah, itu yang jadi permasalahan kenapa tidak bisa saya mintakan di Sabtu ya. Nah, namun kalau misalkan nih
harapan saya sih bisa dikumpulkannya di hari pada saat hari kerja. Nah, jadi ini mungkin saya tanyakan dulu ke Bapak Ibu, kira-kira yang berkenan harinya kalau mau di Sabtu sepertinya agak sedikit sulit ya, karena apa namanya, hari Sabtu ini tidak ada. Itu permasalahannya sebenarnya di situ. Kecuali di hari Sabtu itu mungkin coba ya saya pikirkan solusinya. Karena tidak ada yang di kampus masalahnya itu. Jadi biasanya di hari Sabtunya itu agak sedikit sulit. Cuman saya paham karena mungkin ada Bapak Ibu yang sedikit sulit untuk keluar. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau hari kerja semuanya sulit untuk keluar mungkin ya. Atau hanya bisanya memang di Sabtu kalau untuk mengumpulkan penugasannya. Ibu izin boleh nanya nggak Bu? Oh iya, silakan, silakan. Bu, kan itu kan penugasannya harus ditulis tangan Bu. Kalau misalnya itu boleh nggak sih Bu kita tulis tangan terus kita scan kirimnya by soft file gitu Bu? Kalau misalnya memang Ya, terkendala di hari. ya, 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 ya. Mungkin begitu saja. Daripada Bapak Ibu repot ke kampus ya, ini biar seragam saja, jadi tidak mempersulit juga Bapak Ibu untuk datang. Jadi nanti di soalnya nanti saya berikan link G Drive ya. Jadi silakan Bapak Ibu kerjakan. Kemudian kalau sudah dikerjakan ditulis tangan, nanti boleh di-scan atau foto juga enggak masalah. Yang penting jelas tulisannya kelihatan. Nah, nanti tinggal kalau sudah mengerjakan, nanti silakan di-upload. Nah, jadi itu saja. Jadi tidak perlu hard file-nya maksudnya dibawa ke kampus, seperti itu enggak perlu. Ya, jadi cukup di foto saja ataupun boleh di scan, boleh di foto. Yang penting tulisannya jelas. Nah, jadi saya bisa membaca untuk memberikan penilaian. Jadi Bapak Ibu tidak harus datang ke kampus ya. Jadi gitu aja. Jadi nanti saya berikan soalnya kalau karena ini dalam bentuknya soft file jatuhnya ya untuk pengumpulannya. Kalau misalkan saya kirimnya besok, nanti saya berikan waktunya tetap 2 hari juga. Kalau besok itu kan hari Kamis ya, sampai hari Rabu. Boleh di hari Jumat, tapi mungkin saya nanti Jumatnya saya buka sampai sampai malam ya, tengah malam jam 12. Tapi mungkin ada Bapak Ibu kalau misalkan yang terlambat ya, saya masih kasih kesempatannya sampai hari Sabtu, tapi hari Sabtunya itu sampai jam 12. Tapi tentunya harus dibedakan ya. Jadi ada Bapak Ibu kan yang berusaha untuk tepat waktu, sehingga kita juga harus menghargai. Jadi Bapak Ibu yang tepat waktu, dia bisa mendapatkan nilai yang full, tapi bagi Bapak Ibu yang nanti akan misalkan terlambat ya, sampai mengumpulkannya di hari Sabtu, sebelum jam 12 misalkan, jadi jatuhnya terlambat, itu nanti akan ada pengurangan nilai. Cuman mungkin saya kuranginya 5% ya. Jadi misalkan kalau dapatnya 90, bukan 5%, 5 poin ya saya kurangi. Jadi 5%, coba saya lihat ya, jadi nggak usah terlalu banyak, jadi 5. Jadi misalkan kalau dapatnya 90, ya saya kurangi 95, misalkan saya kurangi 5, dapatnya 90. Seperti itu. Jadi dari nilainya akan ada pengurangan. Seperti itu. Jadi uh, ini saya berlakukan karena pasti Bapak Ibu juga ada kesibukan masing-masing, namun di luar kesibukan itu juga sudah sangat berusaha ya supaya hari Jumatnya bisa mengumpulkan. Tapi kalau misalkan kesulitan dan memang harus lanjut, tidak masalah, hasilnya akan tetap saya terima ya. Namun nanti saya akan memberikan sedikit tentunya ada pengurangan nilai gitu ya sampai jam 12. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti waktunya dari hari Kamis itu sampai hari Jumat, tapi tentunya ya tidak mungkin saya memberikan soal yang saking begitu banyak sampai begitu ini juga ya. Saya juga akan menyesuaikan tingkat kesulitannya. Jadi memang untuk waktu selama 2 hari ini dari hari Kamis sampai dengan hari Jumat. Plus perpanjangan ekstra itu setengah hari ya sampai hari Sabtu.
Sabtu itu sampai jam 12. Jadi bisa di apa ya istilahnya dikumpulkan nanti di sana. Mungkin seperti itu. Jadi sudah sepakat ya Bapak Ibu nanti ujiannya tidak perlu dikumpulkan hard file ya, jadi dibawa ke kampus tidak perlu. Silakan nanti di-scan saja, kemudian nanti dikirimkan. Nanti linknya juga langsung saya sediakan di apa namanya file untuk soalnya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang perlu didiskusikan atau dikonfirmasi juga silakan. Jadi mohon izin ini agak sedikit padat ya nanti Bapak Ibu nanti untuk masuk prakteknya duluan ini, kemudian nanti akan ada teori. Kalaupun misalkan di minggu depan, berarti di hari Sabtu, ini bukan sebenarnya kan kita ada jadwal lagi ya di hari Sabtu. Mohon izin Bapak Ibu kita ada jadwalnya di hari Sabtu lagi ya seharusnya. Jadi nanti hari Sabtu ini mungkin saya akan langsung isi review ya, review praktikum. Kemudian ini langsung saya share ke Pak dosen yang lain. Nanti kalau beliau bisa mengisi di hari Sabtu mendatang mungkin akan langsung beliau mengisi. Nah, mengisi di sana. Sehingga nanti di hari Selasa minggu depan itu memang kita khususkan ya, jadi untuk pembahasan overview untuk praktikumnya. Cuman sebenarnya belum bisa dilaksanakan ya harusnya yang karya typing dan seterusnya ini karena kita harusnya melaksanakan review dulu ya. Jadi mungkin itu yang agak sedikit kesulitan. Nah, sehingga memang baru bisa kita mulainya minggu depan. Nah, mungkin itu. Dari Bapak Ibu yang lain ada lagi yang mau dikonfirmasi? Izin Bu Tanti mau bertanya lagi Bu. Oh iya silakan Pak. Bu Tanti kalau misalnya nih Bu kalau jadi nanti tanggal 28 untuk praktikum, kebetulan saya di tanggal 28 itu sudah ada jadwal kayak dinas keluar kota gitu sih Bu. Itu Oh iya biasa iya. gimana Ibu prosedurnya kalau misalnya seperti itu Bu ya? Apakah Oh saya iya. harus di kelas Iya. reguler atau di selanjutnya itu gimana Bu ya? Oh, nggak apa-apa, Pak. Nanti saya biasanya kami memang kalau memang ada ya, mungkin kan kadang-kadang Bapak Ibu ada yang terjadwal mungkin kegiatan dari kantor ya, seperti tadi kan Bapak ada dinas atau mungkin yang lain itu biasanya memang shift-nya yang benar-benar nggak bisa ditinggalkan. Nah, biasanya kami mengarahkannya kalau nggak ditukar gabung dengan yang kelas reguler, karena ini kebetulan kan Bapak Ibu juga akan beberapa kali datang. Nah, sehingga kalau bisa antara kita gabung dengan kelas yang reguler atau kalau misalkan Bapak Ibu mau juga bisa di praktikum yang berikutnya juga kita sediakan sesinya. Jadi bisa melaksanakan. Sekalipun itu sebenarnya cukup apa ya? Cukup padat juga ya, cukup padat nanti di sana dilaksanakan karena di kelas untuk yang reguler juga itu biasanya kan mereka melaksanakan praktikum untuk yang ekstraksi, kemudian juga untuk yang PCR. Jadi sebenarnya yang ekstraksinya nanti boleh bergabung dengan mereka. Cuman mohon izin, biasanya kalau untuk biologi molekuler yang kelas reguler itu kan dia terjadwalnya di hari Jumat. Nah, itu. Jadi kalau misalkan hari Jumatnya ternyata Bapak Ibunya juga berhalangan, boleh nanti kita dialihkan ya. Jadi kita alihkan sesinya entah di hari Sabtu itu juga atau nanti kita menyesuaikan biasanya kalau enggak di hari Selasa itu kalau yang satunya itu masalahnya diagnostik molekulernya itu di hari Senin ya kalau enggak salah. Nah, itu di Senin. Nah, tapi nanti saya bisa mengalihkan ya izin Bapak nanti coba saya komunikasikan dengan tim yang satu yang tim dosen mungkin yang di biologi molekuler yang reguler sehingga kalau memang kita melaksanakan di hari tersebut tapi ada Bapak Ibu yang mungkin ya tidak bisa nanti harapannya tetap bisa mengikuti. Jadi tetap akan difasilitasi untuk kalau bisa mengikuti. Nah, jadi itu jadwalnya Bapak Ibu tetap akan melaksanakan meskipun nanti jadwalnya bisa kami gabung dengan kelas reguler atau
kami sesinya bisa juga dilaksanakan double dengan praktikum yang apa namanya di hari Sabtu atau itu juga boleh. Nah, tapi kalau bisa sih mungkin kalau yang tahun lalu itu memang ada juga yang belum sempat ya hadir ketika terjadwal sehingga mereka memang dikondisikan untuk bergabung dengan kelas yang reguler. Nah, namun kali ini nanti coba saya cek dengan jadwal di reguler dulu. Seingat saya sejauh ini sih masih diekstraksi juga ya mereka beberapa sampel. Nah, nanti itu bisa mengikuti juga dengan mereka juga tidak apa-apa. Karena memang yang terpenting itu eh, bisa melaksanakannya ya sama untuk insert kit protokol. Nah, itu juga itu yang paling penting. Supaya nanti kalau misalkan em, Bapak Ibu juga nanti ketika OC, nah itu sudah terbiasa. Nah, karena saya yakin ini kan tidak semua juga melaksanakan ya praktikum untuk yang molekuler, mengerjakan juga di tempat kerjanya, sehingga harapannya bisa terekspos, jadi bisa juga ada prakteknya seperti itu. Karena nanti OC ini kan juga bagiannya, jadi harapannya harus harus melaksanakan. Nah, mungkin seperti itu. Jadi jangan khawatir Pak, nanti kami kondisikan ya jadwalnya untuk kalau memang kelas regulernya bisa jadi di kelas reguler. Kalau kelas regulernya mungkin ada kita cocokkan mungkin agak sedikit kurang pas, mungkin boleh juga nanti di Sabtu tetap, hanya nanti waktunya kita kondisikan. Nah, jadi tetap nanti Bapak juga melakukan praktek. Jadi tidak masalah. Hanya mungkin catatan bagi ini kan kebetulan baru ada satu yang melaporkan ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang lain juga ada mengalami kesulitan ya, nanti boleh disampaikan. Nah, jadi nanti kami juga bisa mengkondisikan. Jadi Bapak Ibu juga bisa melaksanakan gitu untuk prakteknya. Mungkin seperti itu. Baik Bu, nanti terima kasih Bu. Oh, maaf Bu, satu lagi Bu. Nanti berarti ini prosedurnya nanti saya lapor langsung ke Bu Tanti atau saya via PJ saja Bu ya. Nanti kalau misalnya eh, Boleh dua-duanya, mau langsung juga boleh, mau via PJ juga nggak masalah. Kalau oh saya baik. Kalau PJ sih mungkin kalau misalkan mungkin selain Bapak misalkan ada yang lain ya, mungkin enaknya bareng aja via PJ-nya. Jadi biar sekalian. Jadi bisa saya list berapa yang kira-kira butuh nanti waktu yang alternatif untuk praktikumnya gitu. Tapi kalau memang hanya satu ya enggak apa-apa langsung ke saya. Cuman ini kan sementara baru satu ya yang terinformasikan yang mungkin berhalangan. Tapi kalau misalkan masih ada yang lain, mungkin akan lebih baik kalau via PG. Jadi nanti PG-nya bisa melihat juga dari terjadwalnya siapa-siapa aja yang mungkin berhalangan, meskipun nanti secara kelompoknya juga tetap nanti dibagi dalam kelompok tersebut, hanya pelaksanaannya harapannya ya begini, mungkin untuk pelaksanaannya kan tetap melaksanakan untuk apa bukan pelaksanaan ya, pelaksanaannya memang kan yang menyusul mereka akan melakukan sendiri. Namun untuk laporan ya laporan praktikumnya harapannya nanti bisa dilakukannya ini apa namanya per kelompok karena laporan praktikum ya di sini. Nah, ini laporan praktikum ini dia penilaiannya nanti akan dalam bentuk per kelompok. Nah, jadi harapannya ya nanti bisa bersama-sama seperti itu. Jadi tidak apa-apa, meskipun mungkin Bapak juga pelaksanaannya masih menyusul, namun minimal nanti untuk biasanya pembahasan, nah itu kan biasanya ada di sana, itu bisa membantu untuk tim kelompoknya. Jadi untuk di sana juga bisa mengerjakan. Nah, seperti itu. Jadi semuanya tetap nanti akan melakukan ya, jadi itu juga mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bu Tanti. Iya, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau dikonfirmasi atau sementara masih cukup dulu?
Iya, ini sepertinya sudah tidak ada karena belum ada yang memberikan respon ya, ingin bertanya atau seperti apa. Sudah cukup atau bagaimana Bapak Ibu? Cukup dulu Bu, nanti kalau mau bingung kita tanyain Ibu langsung lagi ya Bu. Siap. Jadi seperti itu. Jadi besok pagi, nanti mungkin pagi itu sudah saya share lewat Bu Arita ya untuk apa namanya evaluasi biologi molekuler. Nanti silakan diselesaikan. Nanti linknya juga sudah saya sertakan. Kalau sudah tidak ada, mungkin saya izin stop share dulu. Iya. Baik, mungkin sebelum kita mengakhiri, mungkin kita screenshot terlebih dahulu ya untuk bukti BAP-nya. Bisa dibantu nanti sama Bapak Ibu yang PJ, mohon izin. Ibu izin DSS dulu ya, Bu. Iya, silakan. Ya, pinter banget. Ya, Ibu udah selesai DSS-nya. Iya, terima kasih banyak Bu sudah dibantu untuk screenshot. Terima kasih banyak juga Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Mungkin pertemuan untuk kontrak program ya malam ini saya cukupkan terlebih dahulu. Ini saya izin nanti teknisnya nanti saya langsung paling lambat besok ya nanti coba saya konfirmasikan ya. Jadi kita bisa langsung ada kepastian. Tapi ini pertama-tama nanti kita laksanakan sesuai dengan tadi yang sudah beberapa saya sampaikan. Nah, mungkin demikian dari saya mohon izin pamit untuk Zoom. Mohon maaf kalau ada yang masih kurang ya informasinya. Silakan kalau memang masih ada yang kurang jelas, boleh dititipkan lewat PJ ya. Nanti Bapak Ibu yang PJ bisa membantu untuk meneruskan ke kami untuk yang dosen. Nah, mungkin demikian dari saya. Terima kasih banyak. Saya izin di Zoom. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Terima kasih, Bu.